Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ahmad Farhan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Restudi Rahayu dengan NIM 2504090069 dari Rombel Pendidikan Biologi C 2025. Saya ingin membahas mengenai etika profesi pendidikan di era digital. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi di era digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Proses pembelajaran kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas, melainkan telah meluas ke berbagai platform digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan atau tantangan yang berkaitan dengan etika dalam pendidikan. Ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Jadi ada 4 kartu peserta, ini dengan satu foto yang tinggal dimainkan dengan AI ini. Dirubah-rubah tingkat kemiripannya. Jadi ada 4 kartu peserta, ini dengan satu foto yang tinggal dimainkan dengan AI ini. Dirubah-rubah tingkat kemiripannya. Tadi adalah beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Selain kasus-kasus tersebut, ada juga kasus seperti plagiarisme tugas dari internet. Hal ini sering sekali dilakukan oleh banyak orang. Lalu penyalahgunaan media sosial oleh oknum pendidik maupun peserta didik. Hingga tadi yang sudah saya sebutkan, adanya kebocoran soal-soal ujian melalui grup digital dan juga kecurangan-kecurangan di dunia pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi belum sepenuhnya diiringi dengan kesadaran etika yang baik. Hal ini tentu saja menjadi tantangan yang serius dalam menjaga kualitas dan juga integritas pendidikan. Oleh karena itu, melalui tugas ini, saya akan membahas etika profesi pendidikan di era digital sebagai upaya memahami pentingnya penerapan nilai-nilai etika dalam penggunaan teknologi di dunia pendidikan. Yang pertama, pengertian etika profesi pendidikan di era digital. Sebenarnya, apa itu pengertian etika profesi pendidikan di era digital? Jadi, etika profesi pendidikan di era digital ini adalah seperangkat norma, nilai, atau aturan yang mengatur perilaku pendidik maupun peserta didik dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Dalam era digital ini, etika tidak hanya berlaku dalam interaksi langsung, tapi juga dalam penggunaan teknologi seperti media sosial, platform pembelajaran, dan juga kecerdasan buatan atau AI. Dengan kata lain, etika profesi pendidikan di era digital ini menuntut pendidik dan juga peserta didik untuk tetap menjaga sikap, tanggung jawab, dan juga integritas meskipun berinteraksi melalui media digital. Kedua yang akan saya bahas adalah bentuk etika dalam pendidikan di era digital. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa etika tidak hanya bagi pendidik ataupun peserta didik. Lalu di sini saya akan menjelaskan etika pendidikan bagi pendidik. Yang pertama, yaitu menggunakan teknologi secara bijak dalam pembelajaran. Kedua, menjaga profesionalitas di media sosial. Yang ketiga, tidak menyebarkan informasi ataupun hoax ataupun sesuatu yang tidak valid. Dan juga yang keempat, menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Lalu, untuk etika bagi peserta didik sendiri, yang pertama, menjunjung kejujuran akademik seperti tidak menyontek ataupun tidak plagiarisme menggunakan AI. Lalu yang kedua, menggunakan AI sebagai alat bantu saja dan juga bukan untuk menyalin jawaban. Dan hal ini menyebabkan seseorang menjadi tidak menghargai karena hanya menyalin. Lalu yang ketiga, menghargai karya orang lain. Dan yang keempat, bersikap sopan dalam komunikasi digital.
Lalu, pembahasan ketiga yang akan saya bahas adalah tentang permasalahan etika pendidikan di Indonesia yang berupa contoh nyata. Jadi, seperti yang sudah tadi saya berikan contoh, jika di Indonesia ini masih ada permasalahan tentang etika profesi pendidikan yang terjadi. Dan di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan etika tersebut. Di Indonesia sendiri, perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran etika. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain plagiarisme tugas dari internet atau AI tanpa pemahaman. Kebanyakan dari mereka yang melakukan hal tersebut hanya memplagiarisme, hanya menyalin dari AI tanpa mereka memahaminya. Lalu, seperti yang sudah tadi saya berikan contoh, adanya kebocoran soal ujian melalui media sosial ataupun grup chat. Lalu penyalahgunaan media sosial oleh guru ataupun siswa, kurangnya keseriusan dalam pembelajaran daring. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital dan juga kesadaran etika masih perlu ditingkatkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Setelah tadi saya sudah memberikan contoh mengenai kasus-kasus yang sering terjadi, di sini saya akan menjabarkan lebih lanjut. Yang pertama yaitu plagiarisme, merupakan cara menyalin tugas dari internet tanpa mencantumkan sumber. Bahkan saat ini banyak mahasiswa ataupun siswa yang langsung menyalin jawaban dari AI tanpa memahami isinya. Selain itu, terdapat juga kasus penyalahgunaan media sosial oleh tenaga pendidik. Misalnya saja, pada seorang oknum guru yang mengunggah konten yang tidak mencerminkan profesionalisme sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kasus lain yang terjadi yaitu penyebaran soal ujian melalui grup WhatsApp sebelum ujian berlangsung. Hal ini jelas melanggar etika karena merusak kejujuran akademik. Contoh lain yang terjadi selama pembelajaran daring, banyak siswa maupun mahasiswa yang tidak mengikuti kelas dengan sungguh-sungguh, seperti mematikan kamera, tapi tidak benar-benar memperhatikan. Nah, sehingga kasus-kasus ini tuh menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tanpa etika akan berdampak negatif, terutama terhadap dunia pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari pelanggaran etika. Karena tadi sebelumnya sudah banyak sekali pelanggaran etika yang terjadi, tentu saja hal ini akan menyebabkan dampak negatif. Yang pertama, hilangnya kejujuran akademik. Yang kedua, menurunnya kualitas pendidikan. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan terhadap pendidik. Yang keempat, terbentuknya karakter yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax. Dan jika hal ini terus terjadi dalam jangka panjang dan terus-menerus, tentu dapat merusak sistem pendidikan itu sendiri. Dan jika dibiarkan, tidak hanya merusak sistem dari pendidikan, tetapi hal ini juga dapat membentuk karakter yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab pada peserta didik maupun tenaga pendidik. Tadi adanya pelanggaran dan juga dampak yang terjadi, di sini saya akan menjelaskan upaya dan juga solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, meningkatkan literasi digital. Hal ini sangat penting sekali agar mahasiswa dan juga guru memahami penggunaan teknologi secara bijak. Yang kedua, pendidikan karakter berbasis digital. Tentu saja di era digital ini, pendidikan karakter berbasis digital itu sangat penting, yang mana akan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga etika yang baik. Lalu, yang ketiga ada peran aktif guru sebagai teladan, di mana guru harus memberikan contoh dalam penggunaan teknologi, dan juga pengawasan dan kebijakan dari institusi pendidikan yang dimana hal ini bermaksud pada sekolah atau kampus yang perlu membuat aturan yang jelas terkait etika digital yang harus ditaati. Rasa ternyata kita sudah selesai di materi yang saya jelaskan mengenai etika pendidikan di era digital. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari isi materi yang sudah saya jelaskan tadi yaitu etika profesi pendidikan di era digital ini merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kualitas pendidikan. Kemajuan teknologi harus
harus diimbangi dengan kesadaran etika agar pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas, namun juga berkarakter dan juga bertanggung jawab. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.